Assalamualaikum dulur-dulur, ketemu lagi dengan saya Aming Rama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga BSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga kali ini dulur-dulur semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke lur, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber saya, salah seorang subscriber saya, namanya Iza Jawa Channel. Ini dia pertanyaannya lur. Dan sekaligus saya akan mereaction videonya Mas Pangeran 22 yang membahas tentang makhluk gaib yang ikut latihan PSAT, boleh tidak, kan seperti itu. Ini dia cuplikan video dari Mas Pangeran 22. Ini dia. Jadi ini ada pertanyaan dari para pecinta pencak yang pertanyaan seperti ini. Saya bacakan dulu ya. Salam persaudaraan Mas Pangeran 22. Tanggapan sampean tentang goib itu kalau ikut latihan PSAT kira-kira bagaimana Mas? Di sini pakai bahasa Jawa, jadi saya langsung pakai bahasa Indonesia. Dan saja. Kalau ditanya boleh atau enggaknya makhluk jin atau dan lain sebagainya, boleh apa enggak ikut latihan? Ya kalau bolehnya ya boleh, silakan saja. Daftar sama Mas Ladin. Halo. Oke lur, itu dia cuplikan videonya Mas Pangeran 22 yang membahas tentang makhluk gaib yang ikut latihan PSAT. Ketika menonton video itu, saya jadi teringat tempat latihan saya. Jadi gini lur, ceritanya gini. Saya itu mendirikan sebuah latihan PSAT, mengadakan di sebuah sekolah dasar yang mana bangunan sekolah tersebut peninggalan zaman Belanda lur. Salah satu siswa pertama saya adalah istri saya, dan kebetulan istri saya bisa melihat makhluk gaib lur. Nah, jadi ketika beberapa kali latihan, istri saya itu sering nggak bisa ikut latihan lur. Lebih sering dia duduk ketakutan, meringis dan lain-lain. Setelah pulang saya tanyakan kepada istri saya, kenapa tadi kayak gitu? Ternyata jawabannya istri saya bahwa di pojok sana ada pocong lagi lihat gitu. Di atas gentengnya itu ada istilahnya ada makhluk gaib lah yang nonton. Tapi mereka tidak berani masuk ke dalam tempat latihan lur. Ya, jadi di tempat itu banyak makhluk halus tuh. Di sekolah itu banyak makhluk halus. Jadi kisah saya seperti itu. Jadi tempat latihan itu banyak makhluk halus. Ada juga kisah dari Mas Ipung, Mas Sipul, daerah Ranting Peragaan, kemarin sempat ngobrol-ngobrol tentang makhluk gaib. Saya nanya sama Mas Sipul itu, Mas Sipul kira-kira ada nggak makhluk gaib yang ikut latihan? Ternyata jawabannya Mas Sipul itu ada. Jawabannya dari Mas Sipul itu ada. Bahkan Mas Sipul bilang bahwa di tempat latihannya Mas Sipul itu ada makhluk halus yang ikut latihan. Kenapa seperti itu? Ternyata menurut Mas Sipul memang makhluk halus, jin itu sifatnya suka meniru manusia. Jika ada manusia pakai pakaian yang bagus, mereka juga meniru lur. Dia pengen pakaian yang bagus. Jika ada manusia yang olahraga, latihan PSAT, dan dimana di sana juga banyak makhluk halus, maka makhluk tersebut juga ingin latihan PSAT. Di sana juga banyak yang ikut-ikutan, cuma ya secara tidak resmi lah bahasanya Mas Sipul. Bahkan gini lur. Kemarin saya juga buka channel YouTube. Ternyata ada sebuah channel yang menampilkan tempat latihan yang mana ternyata di tempat latihan itu memang ada makhluk halus yang ikut latihan PSAT. Bahkan makhluk halus itu dimasukkan ke tubuh siswa
manusianya gitu loh, manusia bukan makhluk halusnya. Jadi makhluk halus itu dimasukkan ke tubuh manusia. Dan sempat istilahnya tanya jawab lah antara pembuat video, youtubernya sempat tanya-tanya sama makhluk halusnya seperti itu. Apakah ini bertanya Mas ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda benar yang biasanya setiap malam ikut latihan di sini? Iya, Kenapa kok ingin ikut latihan? aku seneng. Oh gitu. Tujuan kamu apa? Ikut latihan Isyatrate? Aku seneng ilmu alam. Sudah berapa bulan latihan di sini? 3 bulan. Ini apakah tidak mempengaruhi itu Mas? Waktu latihan apakah? Ketika kita melakukan latihan biasanya yang apa itu namanya yang tidak terlihat oleh kasat mata itu biasanya itu beliau itu berada di sebelah kanannya terus mengikuti latihan yang ada. Ini kan cuma pembuktian bahwa memang benar-benar ada makhluk yang ingin ikut latihan persaudaraan jadi terakhir. Oh, nama kamu siapa? Sugirman. Umur berapa umur? 500 tahun. Wah ini loh pembuktian dari Mas Boy. Ternyata di sini benar-benar ada siswa selain manusia. Dan ini sudah dijelaskan dan dibuktikan secara nyata bahwa di rayon Kalijogo juga ada makhluk halus yang ikut latihan di sini. Terima kasih Mas. Terlepas dari itu saya kurang tahu apa itu settingan atau gimana saya kurang tahu. Jadi masalah ada tidaknya makhluk halus yang ikut latihan BSAT itu ada. Sekali lagi makhluk halus yang ikut latihan BSAT itu ada loh. Masalah boleh tidaknya di dalam ADART, di dalam organisasi. Nah, kita bahas bersama. Sekarang kita bahas bersama boleh tidaknya makhluk halus ikut latihan PSAT menurut organisasi seperti itu. Jadi gini lor. Jadi gini. Pertama kemarin saya buka-buka buku ADART. Ternyata yang saya temukan di sana bab anggota PSAT. Anggota PSAT itu adalah warga persaudaraan Setia Hati Terate, kurang lebih seperti itu. Dan calon warga atau siswa persaudaraan Setia Hati Terate. Jadi yang dikatakan anggota adalah warga atau pelatih persaudaraan Setia Hati Terate dan calon warga atau siswa persaudaraan Setia Hati Terate. Tapi di sana lur tidak terinci seperti apa kriteria siswa. Di sana tidak terinci. Saya cari-cari otak-atik, saya tidak menemukan hal itu. Akan tetapi ada satu pasal, ada satu yang menarik saya bahwa di sana ada tujuan PSHT. Tujuan PSHT adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Maka secara jelas bahwa latihan PSHT ini diadakan untuk manusia, tidak untuk kambing, tidak untuk kucing, tidak untuk cicak, dan tidak untuk makhluk halus. Seperti itu. Jadi menurut saya pribadi melihat hal itu, maka tidak boleh makhluk halus ikut latihan PSHT. Karena latihan PSHT itu diadakan untuk manusia, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Misalkan latihan PSHT itu makhluk halus boleh ikut latihan PSHT, maka tujuannya akan berubah pula. Berubah seperti apa? Berubah menjadi mendidik manusia dan jin berbudi luhur, tahu benar dan salah. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi menurut saya pribadi Amin Keramat 22 menyatakan jika melihat hal itu, menurut saya Amin Keramat 22, maka tidak boleh makhluk halus ikut latihan
PSHT seperti itu. Oke. Jangankan sampai makhluk halus loh. Kita ngurus yang manusia saja, siswa biasa, manusia biasa aja. Kita udah ribet loh. Tanggung jawabnya besar. Apalagi masih mau ngurus makhluk halus kan, saya gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya menyatakan bahwa latihan PSHT itu diciptakan atau diadakan khusus manusia, maka makhluk gaib tidak boleh lur. Ya, mungkin seperti itu karena mau hujan, saya mau pulang dulu. Oke lur, jangan lupa di like, comment, share dan subscribe tentunya. Oke, salam hormat buat Iza Jawa Channel ya, dan salam hormat juga, salam persaudaraan juga buat Mas Pangeran 22. Salam persaudaraan.